bimarudatillahi subhanahu wa ta'ala wa hidayatihi wa inayatihi wa taufiqihi thumma ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahlil baiti ajma'in thumma ila jami'il masyayikhina wa asatidina wa mursyidina ثم خصوصا لمؤلف هذا الكتاب الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain amin. Thumma qala Allahumma hidayata lis-shawab ya rabbal alamin. Baiklah, insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita pada minggu yang pertama ya. Yang pertama di malam Jumat ini. Insyaallah kita masuk pada kitab Kifayatul Ghulam yang dikarang oleh Syekh Ismail bin Abdullah Al-Minangkabawi. Kita lanjutkan kajian kita masih tentang pembahasan kesempurnaan syahadat, rukun syahadat ya, rukun syahadat. Jadi yang namanya rukun ini wajib ada ya, harus ada. Jadi kalau rukun satu saja ditinggalkan, maka itu akan membatalkan sebuah ibadah atau sebuah perkara ya yang sudah ditetapkan. Jadi satu aja ketinggalan itu membatalkan dia. Ya, membatalkan. Bukan tak sah, tapi membatalkan. Kalau rukun itu ditinggalkan. Misalkanlah dalam sholat, rukun sholat itu ada berapa? 6. Rukun sholat ada 13. Dengan kaul yang muktamad ada 13. Satu aja kita tinggalkan, ya, rukun sholat itu, maka sholat tadi batal, ya, batal. Misalkan apa rukun sholat? Al-Fatihah misalnya, Al-Fatihah, rukun sholat Al-Fatihah itu kita tinggalkan, kita lewatin aja Al-Fatihahnya, langsung kita baca surah, ya, surah pendek mau surah panjang, ya, penting kita lewatin Al-Fatihahnya. Ruku kita langsung. Seketika itu batallah sholat kita. Seketika itu batal sholat kita. Dilanjutkan pun sia-sia, ya, karena sudah batal. Jadi semisal itulah rukun syahadat. Jadi kalau rukun syahadat nih satu saja kita tinggalkan atau kita salah ya dalam memahaminya atau salah dalam menyimpulkannya, maka syahadat kita itu jadi batal. Batal syahadat, batal pula keislamannya. Batal keislaman sama dengan dia kafir. Kafir. Empat kali sih kalau kafir lah. Kalau kafir kan semua yang di luar dari Islam. Nggak hanya Kristen saja, kan gitu, semua lah. Pokoknya yang di luar dari Islam itu kafir. Gitu dia. Ya, jadi seperti itu. Apa saja dia rukun syahadat.
ya. Semalam sebenarnya sudah kita bahas tapi nggak terlalu detail kan karena waktu. Insyaallah lah. Insyaallah malam hari ini agak sedikit dalam, sedikit aja. Usah banyak-banyak ya. Yang penting kamu paham, mengerti dan diamalkan ya, supaya jangan salah memahami tauhid ini. Karena kalau sempat kita salah memahami tauhid, itu konsekuensinya kekal selamanya di dalam neraka. Ya naudzubillah. Salah. Kalau dalam masalah fiqih salah itu tidak kekal dalam neraka. Ya, artinya ketika dia salah dalam melaksanakan suatu ibadah, dia hanya menanggung dosa seukuran yang ia yang salah dalam ibadahnya itu. Seukuran itu aja. Itu yang dia tanggung. Habis itu dia masuk surga. Kenapa? Karena sudah habis dosanya. Tapi kalau masalah tauhid, salah dia memahami tauhid, tak sesuai dengan apa yang disyariatkan Nabi dan para ulama, salah dia, menyimpang. Nauzubillah, ini kekal selamanya di dalam neraka. Ya, makanya tauhid ini nomor 1. Jadi ulama mengatakan ada 3 ilmu yang disebut dengan ulumul maqasid. Ya, ulumul maqasid. Ilmu yang wajib dipelajari. Ya, ada 3 dia. Itulah disebut dengan ulumul maqasid. Apa saja dia? Yang pertama itulah usuluddin, tauhid. Yang kedua ilmu syariat, itulah ilmu ibadah. Yang ketiga ilmu akhlak, yaitulah ilmu tasawuf. Jadi ilmu tauhid inilah yang paling wajib di antara 2 ilmu wajib ini. Ya. Inilah yang paling wajib, yang akan menentukan kita kekal di neraka atau kekal di akhirat, di surga. Ya. Inilah dia ilmu tauhid. Kalau yang 2 ilmu wajib ini menentukan kita masuk ke neraka atau surga, gitu. Tapi nggak kekal selama-lamanya di neraka. Tapi kalau ilmu tauhid inilah menentukan kita kekal ya di neraka atau di surga. Antara 2 itu. Makanya ya jangan sampai salah. Ini. Nah, yang pertama ya rukun syahadat itu adalah mengisbatkan zat Allah. Ya, yang pertama mengisbatkan zat Allah. Menetapkan zat Allah. Dan kedua mengisbatkan sifat Allah, menetapkan sifat Allah. Nampak kan? Halaman berapa? Halaman 2. Halaman 2 1 2 3 4 5. Sayang kali. 5 dari bawah. 5 dari bawah. Enggak ada halamannya itu. Nampak? 5 dari bawah. Kayak ditandain. Jadi bisa nengok. Halaman 2 baris ke-5 dari bawah. Ya. Iya. Sofaroh Isnan halaman 2. Dan apa? Itu rukun syahadat. Rukun syahadat itu 4 perkara. Yang masih awal itu halaman 2 nih, masih udah berapa bulan kita, hampir setahun ya. Iya. Masih halaman 2 ya. Itulah ya. Dah, bisa dapat kan? Jadi kalau sambil nengok kitab tambah berkahnya. Ya, memang iya tambah berkahnya. Ilmunya dapat karena nengok kitab itu tulisan ulama, bertambah berkahnya. Dah. Oke. Yang ketiga mengisbatkan af'al Allah, yaitu adalah perbuatan Allah. Kita menetapkan, meyakinkan. Dan keempat mengisbatkan kebenaran Rasulullah. Demikianlah rukun syahadat. Nah, yang pertama mengisbatkan zat Allah. Apa yang kita isbatkan dari zat Allah itu? Apa yang diisbatkan itu? Ditetapkan. Apa itu? Yaitu wajibul wujud.
Ya, yang pertama, ya, wajibul wujud. Wajib adanya Allah. Wajib. Apa arti wajib itu? Nah, ini perlu dipahamin. Wajib di sini adalah wajib akal, ya. Hukum akal, bukan hukum syariat, tapi hukum akal. Wajibul wujud, hukum akalnya. Hukum akal itu ada berapa? Ada 3, ya. Yang pertama wajib, mustahil, dan mungkin atau jaiz. Wajib, mustahil, jaiz. Nah, inilah hukum akal nih. 3. Nah, maka zat Allah itu wajibul wujud, wajib adanya. Ya. Tak diterima akal tiadanya. Artinya apa? Selama-lamanya tak diterima akal, ya, tiadanya Allah. Tak diterima akal, tiadanya. Berarti selama-lamanya Allah itu ada. Ya, selama-lamanya Allah itu ada. Wajibul wujud, zat Allah itu ada. Kalau ditanya apa buktinya, Ustaz? Apa buktinya zat itu ada? Yang paling serendah-rendahnya dalil, yang paling segampang-gampangnya lah kita bilang alam ini. Ya, adanya alam ini pasti ada yang menciptakan. Langit ada, bumi ada, laut ada, pepohonan ada, pasti ada yang menciptakan. Mustahil kalau tak ada yang menciptakan, tak diterima akal. Itulah dimaksud dengan wajibul wujud. Tak diterima akal, ya, Allah atau Tuhan itu tidak ada. Kenapa? Karena alam ini ada. Siapa yang menciptakan alam ini? Ya Tuhan pastinya, kan gitu kan? Siapa yang menciptakan alam ini? Siapa yang menciptakan pohon misalnya? Yang paling rendah-rendah dulu ya. Siapa yang menciptakan hewan misalnya? Nggak mungkin manusia kan? Pasti ada yang menciptakan. Siapa? Yaitu adalah Tuhan. Siapa Tuhan? Yaitu adalah Allah. Itu dalil yang paling gampang lah. Yang paling gampang. Nggak mungkin ya semua ini ya ada dengan sendirinya. Ya, nggak mungkin. Semua ini ada dengan sendirinya, nggak mungkin. Pasti ada yang menciptakan. Dan yang diciptakan itu disebut dengan baharu. Kenapa baharu? Karena sifatnya berubah-ubah. Ya, yang diciptakan itu disebut dengan baharu. Kenapa dia baharu? Karena sifatnya berubah. Contoh, dia dari tak ada menjadi ada. Itu berubah nggak? Berubah kan? Dari nggak ada jadi ada, kan berubah deh. Dari nggak ada jadi ada. Nah, itu berubah. Apalagi dari hidup mati, berubah kan? Nah, dari hidup mati berubah. Dari kecil besar berubah. Ya, dari masjid musola ke rumah nanti kalian pulang, berubah nggak? Berubah kan? Tempatnya berubah. Ini nggak berubah. Ya. Maka mustahil, ya, mustahil bahwasanya sesuatu yang berubah itu tak ada yang menciptakan. Sesuatu yang berubah itu pasti ada yang membuat dia berubah, membuat dia ada. Ada perubahannya. Nah, ini harus dipahami ini ya. Paham ini kan? Nah, ini harus harus diyakinkan, tetapkan dalam hati. Nanti akan luas lagi nih pembahasannya, cabang-cabang. Nah, jadi itu dulu. Yang baharu itu pasti mengalami perubahan. Baik tempatnya, fisiknya, halnya, keadaannya, ya, berubah dia. Itulah disebut dengan baharu. Jadi adanya kita itu adalah baharu. Sedangkan adanya Allah, wajibul wujud bagi Allah, adanya Allah,
sifat nafsiyah. Ini sifat nafsiyah ya. Wujud itu sifat nafsiyah. Memang harus ada pada Allah. Nggak boleh nggak ada gitu. Nah, jadi wujud Allah, adanya Allah itu sifatnya selain baharu. Apa selain baharu? Pasti kodim. Kodim. Tahu nama sifatnya itu kidam. Kidam itu artinya sedia. Dalam pelajaran sifat 20 itu nanti kita pelajari nih. Ini sebagai gambarannya saja. Ya, sifat 20. Ya. Yang nomor 2 itu kan wujud kidam. Kidam itu artinya sedia. Sedia ini maksudnya apa ini? Kan sedia-sedia ini maksudnya saya sedia berkorban, bukan begitu. Ya, sedia ini maksudnya Allah itu tiada permulaannya. Ya, tiada permulaannya. Artinya Allah itu memang ada. Memang ada, ya. Tiada permulaan. Itulah dia zat yang qadim. Jadi sebelum seluruh alam ini diciptakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum langit ada, sebelum arsy ada, sebelum malaikat ada, sebelum qalam ada, sebelum iblis ada, jin ada, malaikat ada, Allah memang sudah ada. Ya. Allah itu memang ada, sudah ada. Sebelum ada sesuatu pun ya yang Allah ciptakan, Allah itu tidak bersama dengan apapun. Ya, jangan kalian bayangkan nanti ini tempatnya gelap, kan? Tiba-tiba Allah muncul. Cilubah. Ya, tempat gelap. Gelap. Lah, bukan seperti itu ya. Tidak seperti itu. Gimana jadinya Ustaz? Ingat, wa innahu la tuhitu bihil fikrah. Sungguhnya dia Allah tidak meliputi pikiran kita. Laisa kamitslihi syai'. Ya, Allah itu tidak sama dengan sesuatu apapun. Sesuatu apapun tidak sama. Jadi sebelum Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan apapun, Allah tidak bersama apapun. Ngerti kan? Allah tidak bersama apapun. Ini nggak bisa kita, nggak terjangkau pikiran kita ini. Makanya jangan pikirkan, nanti bahaya. Ya, yang penting ingat, yakini bahwa sebelum Allah menciptakan apapun, ya Allah tetap bersama apapun. Ya, tak bersama apapun. Sebelum Allah ciptakan aras, sebelum ciptakan langit, sebelum ciptakan malaikat, ciptakan manusia, jin, ya termasuklah tuh iblis, seluruh alam ini yang belum ada Allah ciptakan. Berarti kan Allah tunggal kan, tak bersama apapun, ya kan? Ini disebut dengan alam ajali. Alam ajali. Sebelum semuanya ada, cuma Allah yang ada. Ya, cuma Allah. Nah, setelah Allah ciptakan semuanya, ya, setelah Allah ciptakan semuanya, Allah tetap pada sifatnya, tetap pada qadimnya. Artinya apa? Setelah Allah ciptakan semuanya, Allah tetap, ya, tidak dengan apapun, tidak bersama apapun. Ngerti kan? Setelah Allah ciptakan langit, berarti Allah tidak di langit. Setelah Allah ciptakan aras, berarti Allah tidak di aras. Setelah Allah ciptakan bumi, berarti Allah tidak di bumi. Allah qadim, tetap, tidak berubah. Yang berubah itu apa? Baharu. Berarti dari dulu sampai sekarang, ya sampai saat ini, Allah itu tetap qadim, seperti itu adanya. Dulu Allah tidak bersama apapun, sampai sekarang pun Allah tidak bersama apapun. Nah, ini harus kalian tanamkan ini. Kenapa? Karena ada ayat Al-Quran itu yang mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Ya kan? Sesungguhnya
Allah itu berada di atas arsy katanya. Di dalam Al-Quran itu disebutkan seperti itu. Nah, logikanya kalaulah seandainya kan gitu kan, Allah Subhanahu wa taala berada di arsy, berarti kan ini terjadi perubahan. Kan Ustaz Saiful kan, perubahan jadinya kan. Dulunya Allah kan tidak bersama apapun. Kan gitu kan? Tidak bersama apapun. Tiba-tiba Al-Quran itu menyebutkan seperti itu gitu kan. Nah, lantas kita berpaham ya mentah-mentah. Ya mentah-mentah seperti itulah dia. Kita memaknai kontekstual. Nah, lantas Allah berada di atas langit gitu ya. Ya kan? Dengan dalil Ar-Rahman wal 'arsy istawa. Di atas arsy katanya. Nah, ada tuh yang memahami seperti itu. Nah, ketika terdapat hal yang sedemikian, dia memahami dengan itu, maka berarti Allah berubahlah kalau gitu. Ya, sesuatu yang berubah pasti baru, berarti Allah baru. Ini ada orang yang seperti itu, dia tak mau ngaji, ngaruh Rehan. Dia tak mau mengaji, ini bahaya nih. Saya udah dapatin itu orangnya gitu. Ya. Dia tak mengaji. Ngajinya dari mana? Dari YouTube. Ya kan? Hadir ke majelis taklim tak pernah. Macam kita ini tak pernah. Ngaji dari mana? YouTube. Udah dengar-dengar, baca Quran, tengok terjemah. Oh, kayak gini rupanya ya. Berarti Allah itu ya seperti itu katanya. Ya, sedemikian itu. Di dalam artinya ayat terjemahnya ya, bahwa Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, bahwa dialah Allah yang Maha Pengasih, ya kan? Berada di atas arsy. Tambah lagi dia ngaji di YouTube. YouTube itu kan banyak aliran nih kan, banyak tahap apa aja ya. Adalah Wahabi, ya, ada Syiah, segala macam. Ditengoknya lah, oh berarti ini. Tanpa dia mencari tahu lagi ya tentang pendapat ulama yang lain. Udah dicernanya aja tuh. Lantas dipahaminya lah bahwa Allah itu berada di arsy, duduk singgasananya. Duduk di singgasana arsy. Bermodalkan terjemah Al-Qur'an. Ya, padahal tak ada ulama dulu itu, ulama salaf itu enggak ada yang mengartikannya demikian. Ya, ada namanya metode takwil, ya kan? Ya, takwil, ada tafwid. Ya. Ulama salaf itu mentakwid. Artinya maknanya itu 100% seluruhnya diserahkan kepada Allah. Ya, artinya nggak boleh dikatakan sesuai dengan artinya itu. Pahamnya itu, walaupun artinya demikian, tapi diserahkan semuanya kepada Allah. Jadi kalau dibilang Allah berada di atas langit, nah itu berarti masih pendapat dia itu. Ya, masih pendapat dia. Berarti dia nggak menyerahkan 100% seluruhnya maknanya itu kepada Allah. Nah, bahkan Imam Syafi'i kita, ya Imam Syafi'i, imam mazhab kita, beliau itu kan mengatakan sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak ada tempat. Tak ada tempat. Maka dia yang menciptakan tempat. Sementara Allah tetap atas sifat azalinya. Artinya dulu Allah seperti itu. Sampai sekarang Allah tetap seperti itu. Jadi dulu Allah tak bertempat, sampai sekarang pun Allah tak bertempat. Dulu belum ada langit, belum ada arsy. Kan? Allah ciptakan arsy, sekarang langit. Dulu Allah tak berada di atas arsy, tak berada di atas langit. Sampai sekarang pun Allah tetap seperti itu. Tidak berada di atas arsy, tidak berada di atas langit. Nah, inilah kata Imam Syafi'i. Nah, sebagaimana dia sebelumnya kata Allah, kata Imam Syafi'i, yang menciptakan tempat tidak boleh atasnya berubah pada zatnya dan pada sifatnya, nggak boleh. Ya, tak diterima akal Allah itu berubah. Yang berubah itu ya pasti baru.
Dari tak ada menjadi ada, dari ada menjadi tak ada, dari kecil menjadi besar, ya kan? Dari besar bisa menjadi kecil juga, bisa kan? Dulu buah itu besar, buahnya ya lama-lama menyusut jadi busuk, ya kan? Itulah baharu semua itu. Apalagi bertempat, itu baharu, ya kan? Batu, tetap ditempatkan dia di sini. Ketika suatu saat bisa dia pindahkan orang, baharu, ya kan? Baharu, itu baharu semua, ya baharu. Artinya berubah-ubah. Itulah sifat makhluk. Ya, jadi harus paham ini kan. Ya santai aja. Tapi jangan terlalu santai lah, nanti lari pula. Itu Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah, apa yang dikatakan beliau? Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, kata beliau, ya, dialah Allah. Ada orang bertanya, aku katakan, tahukah engkau jika ada orang berkata di mana Allah? Kalau ada orang bertanya di mana Allah, maka jawab dia, Allah ada tanpa permulaan, tanpa tempat. Dia ada sebelum segala makhluknya ada. Allah ada tanpa permulaan, sebelum ada tempat, sebelum ada makhluk, sebelum ada sesuatu apapun, dan dia adalah pencipta segala sesuatu. Ya, itu kata Imam Abu Hanifah. Ya, ada lagi Imam Malik lagi berkata demikian. Imam Ahmad juga nggak ada. Ya, Imam Mazhab itu yang mengatakan Allah itu bertempat di langit, di arsy, nggak ada. Kalaupun ada itu pasti fitnah. Ya, fitnah. Sudah jelas, sesuatu yang berubah itu baharu, ya kan? Berubah. Allah tidak berubah sama sekali. Allah tetap pada ajali, ya, tetap pada sifatnya yang qadim. Itulah dia makna dari qidam. Bisa nih. Jadi ini hati-hati kan, udah banyak sekali nih yang tersebar sekarang ini. Ada sekarang nih tembung sunnah. Setahu kita kan sholat sunnah, puasa sunnah. Ini tembung sunnah. Kapan ada tembung sunnah? Zaman Rasul nggak ada kan tembung sunnah. Yang ada sholat sunnah, puasa sunnah. Ini tembung sunnah. Gimana sih coba? Kan bahaya nih kan tembung sunnah. Berarti tembung ini sunnah lah kan? Siapa yang buat sunnah tembung ini? Berarti orang-orang yang sekarang yang tak bertanggung jawab, bid'ah lah itu. Zaman dulu mana ada, zaman Rasulullah mana ada tembung sunnah. Yang ada sholat sunnah, puasa sunnah. Berarti tembung sunnah bid'ah lah itu. Ya itu. Jadi jangan salah lah kita ya dalam memilih kajian. Ditengok-tengok. Ya, kalau sudah mantap iman tuh, insya Allah nggak akan berpaling. Tapi yang berpaling itu biasanya yang imannya, yang keyakinannya, ya itu lemah dia, ya lemah. Kadang ada juga orang yang bandal, tapi karena memang kuat dia dari dulu dia sudah dididik, pondasinya itu, ya kan? Pondasinya Ahlussunnah wal Jamaah. Walaupun dia bandal setelah dewasanya bandal, tapi ketika dibilang amalan ini bid'ah, amalan ini dia tetap nggak terima, ya tetap nggak terima dia. Itu yang agak lumayan lah, ya agak lumayan dia. Tapi ada orang yang hijrah, baru-baru hijrah dia, ya kan, didengarnya kajian sunnah dengan beberapa macam lah, ya kan, polesan-polesan, ya kan, kajian-kajian, tergoda dia, terikutlah terakhir. Baru-baru hijrah, nggak ada pondasinya kan? Ya dulu waktu kecil ya sekolah agama nggak pernah mengaji, tak pernah. Sekolah umum, ya kan? Sekolah umum, STM, suruh ngaji tak mau. Setelah dewasa sadar tobat, hijrah. Hijrahnya pergi ke tempat yang seperti itu pula, kena dia. Udahlah, ya gitulah tuh. Ya begitulah ala kulli hal. Nah,
Oke, jadi itu tadi ya, mengisbatkan zat Allah. Zat Allah itu qidam, ya. Zat Allah sifatnya qidam. Zat Allah itu qadim. Tidak baru, lawannya baru. Ya, qadim itu lawannya baru. Ada juga namanya wujud qidam baqo. Baqo artinya kekal. Apa maksudnya kekal pada zat Allah? Kekal berarti tidak ada berakhir. Ya, al-awwalu dialah yang awal, al-akhiru dialah yang akhir. Jangan dipahami al-akhiru berarti nanti semuanya musnah, tinggal Allah lah yang akan musnah sendirian. Enggak. Al-akhir itu maksudnya kekal selama-lamanya, tidak ada akhirnya. Itu maksudnya. Ya, tidak ada akhirnya. Itulah baqo. Kekal. Zat Allah itu kekal. Tidak ada akhirnya. Kalau kita kan ada. Ada awalnya, ada akhirnya. Ini juga sifat baharu. Sifat yang qadim itu kekal. Tidak ada akhirnya. Tidak ada awalnya, permulaannya, dan tidak ada akhirnya. Itulah namanya qadim. Kalau baharu ada awalnya, ada akhirnya. Bisa nih kan? Bisa ya? Udah itu aja kuncinya. Kalau sudah kamu bisa paham ini kunci tauhid ini, nggak mesti pun harus hafal istilah-istilah dalam tauhid. Itu memang banyak istilah-istilah tauhid itu. Sulit dihafal. Ya, payah itu dihafal. Yang penting kamu paham. Dua aja kuncinya. Laisa kamitslihi syai'. Ya kan? Dan fa'innahu la tuhitu bihil fikrah. Ya. Allah itu tidak sama dengan apapun, dan Allah itu tidak meliputi pikiran. Plus ditambah lagi mukhalafatul lil hawadis. Itu sifat yang keberapa? 4 ya. Mukhalafatul lil hawadis. Allah itu berlainan dari segala yang baharu. Itu kita tahu istilah-istilah baharu apa, tapi nggak tahu maksudnya kan. Itulah baharu yang berubah-ubah. Itu baharu tuh. Jadi Allah itu berlainan dari segala yang berubah-ubah. Ya, dari segala yang baharu. Ya, bisa? Ini sedikit aja ini, ya supaya mantapkan aja. Mungkin kalian waktu belajar waktu masih kapan nih? Ibtidaiyah. SD dulu ya. Ibtidaiyah. Tidak terlalu dijelaskan begitu kali kan sama mualimahnya ya. Cuma sudah hafal ini anak-anak, hafal gitu kan. Tidak terlalu begitu dijelaskan. Ya, tapi alhamdulillah lah kalau sudah ditanamkan dari dasarnya, dari awalnya, ya insyaallah nanti kedepannya lebih mendalami, ya insyaallah gampang. Ya, penting paham. Oke. Itu ya, isbatkan zat Allah. Itu tadi, ya zat Allah itu berlainan lah pokoknya dari segala yang baru. Semua ini baru, ya kecuali Allah. Dan kedua, mengisbatkan sifat Allah. Apa contoh sifat Allah? Sifat mendengar, ya kan? Mendengar, sama, ya mendengar. Sifat Allah itu mendengar. Jadi jangan disamakan cara mendengar Allah dengan kita, ya kan? Kalau kita mendengar itu perlu alat. Alat. Apa alatnya? Kuping. Telinga. Ya kan? Kuping. Bahasa apa tuh kuping? Bahasa Medan. Telinga, kuping. Kalau nggak ada telinga, adatnya kita nggak bisa mendengar. Nggak ada telinga, adatnya kita nggak bisa mendengar. Allah tidak memerlukan apapun untuk mendengar. Ya, kalau kita mendengar itu kan harus satu-satu kan, satu-satu kita nih. Kalau ada sampai 3 orang bisa lah, ya 3 orang masih bisa. 4 orang bisa nggak kira-kira? Agak payah, ya kan? 5 orang udah lebih payah lagi. 6 orang udah payah lagi.
Kayak apa? Mak-mak jual lontong. Sayur-sayur. Mak-mak jual lontong. Nah, ya kan? Sebelah kanan, bu beli bu. Sebelah kiri, bu beli bu. Sebelah depan, bu beli bu. Belakang beli bu. Ini beli. Aduh, satu-satu lah kalian. Dengan masih gitu kan? Satu-satu. Mesannya satu-satu, jangan sekaligus. Tak bisa aku mendengar yang mana yang mau kudulukan ini. Kata ibu-ibu itu, kan? Yang jual lontong. Nah, yang mana yang mau kudulukan ini? Banyak kali kalian ini. Semua pesan satu-satu lah, ngantri. Nah, kan gitu. Bu beli bu lontong, sini nasi, sini pecel, sini cenil, sini lupis. Yang mana yang mau dengar ini ada? Bingung ada? Kan gitu. Diusir nggak laku, berarti ya kan? Rugi. Tapi Allah nggak seperti itu. Ya, Allah itu dapat mendengar ya makhluknya ya tanpa apapun. Ya, dapat mendengar makhluknya dalam satu waktu. Coba bayangkan, Amerika sana orang berbicara, Arab sana orang berbicara, di Irak sana orang berbicara, di Tembung orang berbicara, ya kan? Semua orang di dunia ini dalam satu waktu itu berbicara semua. Allah dengar, ya, mendengar semuanya. Cuma itu coba. Allah mendengar, belum lagi suara hewan, ya kan? Kita dengar nggak suara hewan? Dengarlah suara kucing. Suara semut lah misalnya. Suara semut. Dengar nggak suara semut? Enggak. Ada memang lagunya itu. Ada kan lagunya gimana? Suara semut. Nyi apa ya? Itu kan lagu aja itu ya, lagu. Hanya sekedar lagu. Tapi sebenarnya nggak gitu. Mana ada orang dengar suara semut? Ya, kecuali Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman lah yang diberi Allah mukjizat untuk mendengar suara hewan, termasuk suara semut. Kalau suara ayam misalnya ya ayam, kucing misalnya. Kalau kayak semut gitu apa ya? Mendengar yang mana itu mendengarnya kan? Sulit. Kecuali adalah orang-orang tertentu yang diberikan Allah satu kelebihan, satu anugerah, ya. Jadi luar adat. Tapi hukum akal, akal ya bisa, ya. Nah itu tadi ya. Sifat Allah itu salah satunya seperti mendengar. Nah, itu kita sudah paham. Ya tak sama seperti makhluk, tak sama seperti pendengaran kita. Ya kita butuh kita butuh telinga. Allah tidak butuh. Kita butuh alat. Allah tidak butuh. Kita hanya bisa mendengar suara beberapa orang. Allah dapat mendengar seluruh suara makhluk-makhluknya. Ya dalam sekaligus. Itulah beda. Ya nggak bisa kita pikirkan. Nah itu sifat Allah. Nah jadi pertanyaan, Allah ini sifat atau zat sebenarnya? Sifat. Sifat atau zat? Sifat. Maka ya dengan zat Allah yang wajibul wujud, ya maka Allah itu adalah zat, ya sejatinya Allah itu adalah zat. Kenapa? Karena sifat itu gak akan bisa kalau tanpa ada zat, ya. Kalau tanpa ada zat, sifat itu nggak ada dia apa ya, nggak ada. Maka zat dulu, ya adanya zat, maka sifat pun ada. Maka ya Allah itu zat, bukan sifat. Itu Allah itu zat, bukan sifat. Kenapa? Karena nanti kita bisa melihat Allah. Kita bisa nanti melihat Allah. Di mana melihat Allah? Ya, kalau di dunia ini jangan kita bilang mustahil ya. Kalau di dunia, jangan kita bilang mustahil. Artinya apa? Nggak mungkin gitu kan? Kenapa? Karena ingat kejadian Nabi Musa alaihissalam. Ketika itu Nabi Musa bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah, ya Allah,
tunjukkanlah dirimu, kan gitu kan. Nah, ya Allah, tunjukkanlah dirimu biar supaya aku bertambah gitu. Ya, kecintaanku makin bertambah, kan gitu kan. Nah, tunjukkanlah dirimu ya Allah. Nah, lantas Allah berfirman kepada Nabi Musa, kamu tengok itu Musa ke gunung itu. Nah, jadi tengok Nabi Musa ke gunung atau ke bukit. Bukit itu jadi hancur, Nabi Musa pun pingsan. Nah, apa hubungannya Ustaz dengan melihat Allah? Nah, lihat, Nabi Musa itu kan utusan Allah, ya kan? Siapa yang memilih Nabi Musa menjadi Rasul? Allah lah, ya kan? Allah. Nah, Allah yang memilih. Lantas Nabi Musa itu meminta kepada Allah untuk bisa melihat Allah, ya kan? Melihat Allah. Kalaulah itu sesuatu yang mustahil, ya, berarti kan orang bodoh yang minta sesuatu yang mustahil, kan gitu kan? Iya. Sesuatu yang mustahil nggak mungkin, ya, berarti kan orang bodoh. Iya, bodoh. Lantas beranakah kita mengatakan Nabi Musa itu bodoh? Enggak. Kan nggak mungkin kan? Enggak. Nah, mana berani kita tahu Nabi Musa itu bodoh. Kalau seandainya kita bilang Nabi Musa itu bodoh, berarti yang memilihnya Bodoh. bodoh. Berani kita mengatakan yang memilih Nabi Musa itu bodoh? Enggak. Siapa yang itu? Yang kita maksud? Kan nggak berani kita kan? Berarti Nabi Musa itu meminta untuk melihat, ya, zat Allah yang laisa kamitslihi syai'. Itu kan berarti sesuatu yang mungkin. Mungkin, cuma lagi Allah tak ngasih. Ini haknya Allah. Haknya Allah. Allah nggak ngasih. Ya, nggak ngasih kepada Nabi Musa. Tapi Nabi Musa minta untuk melihat zatnya Allah. Berarti kan ini bukan sesuatu yang mustahil, ya kan? Berarti bukan sesuatu yang mustahil. Kenapa? Karena Nabi yang minta. Seorang Nabi kan pintar. Mana mungkin seorang Nabi bodoh? Kalau Nabi bodoh, berarti yang memilihnya, itu. Kamu memilih calon apa misalnya? Nasu presiden. Calon presiden lah misalnya kan. Kamu milih calon presiden yang bodoh. Berarti yang bodohnya bukan presidennya, yang milih itu yang bodoh. Yang milih itu bodoh, baru nyesal dia. Aduh, presiden kok bodoh. Ya, itu contoh misal, ya. Berarti melihat Allah di dunia ini mungkin, ya, mungkin. Tapi mungkinnya ini itu tadi, sadar dirilah kita pula, kan? Sadar diri. Seorang nabi itu dikasih Allah. Apalagi kita, orang biasa mau melihat Allah di dunia. Ya, kira-kira sadar dirilah gitu. Walaupun dalilnya mungkin, ya, tapi kita sadar diri. Nabi Musa aja tadi kasih kan gitu kan. Mau kita pula melihat Allah. Oh, aku bisa melihat Allah katanya. Sudah kulihat Allah itu bagaimana? Kepala otak gitu kan aja ya kan. Nabi Musa aja tadi kasih coba. Apalagi orang biasa kan. Tapi gitu pun, ya, karena dalilnya seperti itu, ya, karena Nabi Musa yang minta berarti mungkin lah, ya, mungkin, walaupun ya jauh lah, gitu lah ya, sangat jauh. Nabi aja tadi kasih kan, itu tadi. Tapi kalau di akhirat nanti, kalau di akhirat, ya, itu bisa jadi wajib, ya, bisa jadi wajib, karena semuanya hak Allah, ya, itu berhubungan dengan hak Allah. Allah mau dilihat, mau tak dilihat, itu haknya Allah. Tapi berdasarkan dalil yang ada, ya, kata Nabi, sabda Nabi, bahwa nanti kita di akhirat di surga itu dapat melihat Allah. Dapat melihat Allah bagaikan bulan purnama. Maksudnya ini gimana, Ustaz? Jangan salah artikan, ya. Bagaikan bulan purnama, ada tuh hadisnya, ya, sahih. Kita nengok bulan purnama. Kita di sini bulan purnama kan di langit. Bukan seperti itu.
Ya, bukan kaifnya, bukan caranya, tapi jelasnya, nyatanya. Ya, nyatanya. Nah, kita nanti melihat Allah di surga, nyatanya, bukan caranya. Nah, cara itu yang mana? Kita di sini, ya, nanti bulan purnama di sana itu cara kan, cara melihat bulan purnama itu kita di sini, bulan purnamanya di langit, itu cara. Nah, tapi jelasnya, oh itu jelas kan gitu kan, nampak bulan purnamanya jelas, nyatanya. Nah, bukan caranya, tapi segi nyatanya. Nah, kan kalau ditengok ada misalnya orang itu bulan purnama, itu kan bulan kan, jelas bulan purnama kan. Nah, tengok tuh, itu bulan purnama, itu bukan bulan sabit katanya. Gimana itu? Bulan purnama jelas. Itu bulan purnama kan, bukan bulan sabit itu katanya. Dan jelas-jelas bulan sabit lagi dibilang. Ini kan orang bahlul gitu kan. Nah, udah jelas bulan purnama, bulan sabit dibilangnya. Nah, jadi maknanya ini, maksudnya kita itu melihat Allah di surga jelasnya, ya, nyatanya, bukan caranya, ya. Nah, bukan caranya. Allah itu ya terlepas dari cara, ya, dari tempat, ya. Nah, bukan caranya, tapi jelasnya. Nah, itu. Jadi melihat Allah nanti di akhirat, di surga, ya, itu bisa menjadi sesuatu yang wajib. Kenapa? Karena ada dalil, ya, karena ada sabda Nabi. Ya, nanti kita akan melihat Allah di surga, ya, seperti melihat bulan purnama, ya, bukan caranya, tapi jelasnya, nyatanya. Nah, itu pun kita nanti melihat Allah tergantung dari amalan-amalan kita, Ustaz Saiful, ya, dari amal-amalan kita. Kalau amalan kita sedikit, ya, sebentar sajalah kita melihat Allah. Tapi kalau amalan kita banyak, ya, lamalah kita melihat Allah. Dan nikmat paling terbesar di surga nanti adalah melihat Allah, ya. Nah, kamulah misalnya adalah kamu idolakan lah misalnya kan. Nah, misalnya mendengarkan lagu, ya, lagu kamu suka nih lagunya, ya kan, suka lagunya. Kira-kira kalau dipilih mendengarkan lagu atau jumpa sama orangnya? Langsung idola kan, langsung orangnya kan. Nah, gitulah misalnya. Nah, begitu juga Allah menciptakan surga, ya kan? Nah, malah lebih kita pilih surga atau melihat yang menciptakan surga. Nah, tentu yang menciptakan surga. Nah, seperti itulah gambarannya, ya, contohnya. Nah, makanya nikmat yang paling teragung nanti di surga itu adalah nikmat melihat Allah. Rindu kita sama Allah. Allah udah ciptakan semua kenikmatan di dunia ini, ya kan? Allah udah kasih kita hidup, Allah udah kasih kita mata, Allah udah kasih kita seluruh kenikmatan di dunia ini. Lantas apakah kita tak mau berjumpa dengan Allah? Cocok ya? Hah? Allah udah kasih kita semua, Allah kasih kita makan, Allah kasih kita minum, Allah kasih kita kehidupan. Lantas kita nggak mau jumpa sama Allah. Nah, ini orang aneh ini, ya kan? Nah, itulah. Jadi kenikmatan paling terbesar nanti di surga adalah bertemu dengan Allah, berjumpa dengan Allah, melihat Allah. Ya, mudah-mudahan ya tercapai itu kita semua yang hadir pada malam hari ini maupun yang tak bisa hadir malam hari ini. Mudah-mudahan nanti masuk ke dalam surga dan melihat zat Allah yang maha agung. Ya, amin ya rabbal alamin. Nah, itu dia ya. Nah, itu tadi yang kedua. Sudah jam berapa? 10:30 ya. Nah, yang kedua, baru yang kedua tuh. Nah, yang ketiga mengisbatkan hafal Allah. Ya, udah nanti kita lanjutkan ya. Insyaallah malam minggu nanti kita lanjutkan yang ketiga, yaitu mengisbatkan hafal Allah. Ya, ada kira-kira yang mau ditanya? Udah pas? Pas ya? Alhamdulillah pas ya. Nah, ya kalau gitu pas kumpul. Nah, kita tutup ya ta'lim kita pada malam hari ini dengan doa ya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارزقنا إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا واسعا وحلالا طيبا مباركا جميلا وعلما نافعا وعملا مقبولا وإلى الخير قربنا وعن الشر أبعدنا واقض حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Ampun bang. Dari nggak mau sampo. Ya. Buang. Buang. Kenapa?